selamat datang di channelku, Dira First. Di video kali ini aku akan ngebahas beasiswa LPDP yang memang saat ini lagi dibuka. Kalau kalian belum tahu, beasiswa LPDP ini dibukanya nggak panjang ya untuk periode ini. Jadi kalau nggak salah cuma sampai 20 Oktober, if I'm not mistaken. Nanti silahkan dicek lagi. Nah, video ini I think it's gonna be so concise, jadi please jangan di-skip. Akan ada 5 poin yang aku bahas. Langsung aja, without further ado, the first point yang mau aku bahas adalah tentang jalurnya. Jadi kalau biasanya beasiswa LPDP itu membuka banyak jalur, ada yang afirmasi, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Untuk tahun ini hanya ada 2 jalur. Yang pertama, untuk mereka yang memang akan kuliah di perguruan tinggi top dunia, dan itu listnya sudah ada dari LPDP. Yang kedua, namanya tuh BPI ya. Jadi ini beasiswa untuk guru ataupun dosen yang sudah, kalau guru udah punya NUPTK, kalau dosen sudah punya NIDN, itu jalurnya. Jadi silakan kalian kira-kira memenuhi kualifikasi nggak. Kalau saranku, misalnya kalian saat ini mungkin guru, atau mungkin kalian dosen, atau mungkin kalian udah keterima di perguruan tinggi top dunia, maka langsung aja daftar, nggak usah ragu-ragu, nggak usah terlalu pikir panjang ya, karena memang ini lagi pandemi, kesempatannya juga nggak dibuka secara luas. Jadi kalau kalian masuk kualifikasi, why not gitu. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu harus sudah memiliki LOA. Jadi kalau kalian udah punya LOA, tapi mungkin untuk perkuliahan tahun 2020, kalian bisa request ke kampus untuk defer. Biasanya kampus itu menyediakan skema defer, yang mana misalnya kalian keterimanya 2020, kalian minta ditangguhkan atau diundurkan untuk kuliah 2021. Itu bisa seperti itu. Begitu juga untuk yang di dalam negeri. Misalnya kalian udah punya LOA dari UI misalnya, kalian minta mundur ke tahun berikutnya. Nah, kalau misal kalian belum dapat LOA gimana? Berarti untuk tahun ini kalian gak bisa daftar LPDP. Tapi jangan berkecil hati, kalian bisa daftar LPDP tahun berikutnya. Kalian jangan mikir, wah tahun berikutnya masih lama banget. No. Tahun depan itu hanya tinggal 2 bulan lagi. Dan LPDP itu normalnya dibuka di bulan sekitar Juni atau Mei, seperti itu loh. Jadi sebenarnya tuh bentar lagi sih, tinggal berapa bulan lagi kalian bisa daftar periode berikutnya, yang mudah-mudahan udah normal, udah nggak ada pandemi. Jadi nanti bisa dibuka 1 tahun 2 batch atau 2 periode seperti biasanya, kayak gitu. Jadi memang harus sudah punya LOA. Kalau belum punya LOA, kalian tetap harus memperjuangkan LOA, karena ini berarti bisa kita ambil pelajaran buat tahun depannya, biar nanti ketika ada skema beasiswa LPDP lagi yang memang mewajibkan untuk udah punya LOA, kita udah safe, kita secure, karena kita udah megang LOA, kayak gitu. Itu poin yang kedua. Langsung masuk ke poin yang ketiga, bahwa di tahun ini LPDP meminta kita untuk membuat 3 esai. Ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu, kalau nggak salah cuma 2 esai ya, tapi tahun ini ada 3, tambahannya itu kontribusi, yang mana ini sebenarnya udah ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang LPDP seperti itu peraturannya, kadang ada, kadang enggak. Tujuannya tuh buat dievaluasi terus untuk peningkatan terus. Nah, untuk tahun ini diminta untuk membuat esai kontribusi. Jadi yang pertama tadi tentang kontribusi, yang kedua tentang personal statement. Kalau kalian masih bingung personal statement itu apa, bagaimana cara membuat personal statement yang ideal, jangan khawatir, aku udah pernah ngebahas secara lengkap, secara detail. Kalian bisa cek di videonya, nanti aku kasih linknya di sini ya. Personal statement atau motivation letter itu sama aja. Nah, itu dia esai yang kedua. Esai yang ketiga ini beda ya, tergantung kalian mau ngambilnya jenjang apa. Kalau kalian mau ngambilnya jenjang S2, maka kalian diminta untuk membuat study plan gitu ya, jadi rencana studi. Tapi kalau kalian mau daftarnya yang S3, berarti kalian diminta untuk membuat proposal penelitian, seperti itu. Intinya sih masing-masing kandidat diminta untuk membuat 3 esai. Untuk esai kontribusi, kalau kalian penasaran detailnya seperti apa, breakdown dari poin-poin yang harus ditulis itu apa aja, udah aku buat videonya, tinggal tunggu tanggal tayangnya ya. Yang keempat, tentang LPDP 2020, yaitu bahwa list kampusnya itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk yang luar negeri sendiri, tujuan luar negeri itu yang kampus dunia, tadinya itu lumayan banyak yang di UK gitu kan, ada kayak UCL gitu. Tapi untuk tahun ini tuh mayoritas ya, mostly tuh kampus-kampus di Amerika. Ada kampus di UK, tapi kalau nggak salah cuma 2, Cambridge dan Oxford gitu. Ada lagi kampus di Swiss, tapi ya tadi kayak aku bilang paling banyak itu di Amerika, seperti itu. Itu untuk yang luar negeri, yang tujuan kampus top dunia. Selanjutnya yang untuk dalam negeri, kalau nggak salah sih ya seingatku, dulu itu nggak terlalu dibuka seluas ini, dalam artian kalau sekarang tuh banyak banget kampus-kampus baik itu PTN maupun PTS yang tersedia dalam list beasiswa LPDP ini. Kayak kampus UIN, IAIN, kalau nggak salah dulu-dulu tuh nggak ada ya, if I'm not mistaken, tapi sekarang tuh ada.
begitu juga kampus yang PTS kayak BINUS dan kampus-kampus PTS lain. Jadi jangan khawatir kalau memang kalian pengen kuliah di deket kota di mana kalian tinggal, kalian nggak pengen merantau, itu kalian pastikan kampusnya itu ada gitu. Karena kan khususnya ini juga skema untuk guru ya, jadi mungkin guru mungkin dia nggak bisa meninggalkan profesinya, atau mungkin ya dia bisa izin studi tapi mungkin dia ada keluarga dan dia nggak pengen meninggalkan kotanya. Jadi jangan khawatir karena memang kampusnya ini dibuka secara luas untuk yang dalam negeri, jadi banyak banget, hampir di tiap daerah itu ada. Poin kelima, yang juga poin terakhir, jadi as I told you before, this video is gonna be so concise, jadi ini adalah poin terakhir, yaitu bahwa ketika kalian mau daftar beasiswa LPDP untuk tahun 2020, dimana ini tahun spesial, tahun dimana ada pandemi, kalian nggak perlu perfectionist. Kenapa? Kalau kalian nunggu perfectionist, nggak akan cukup waktunya, karena memang pendaftaran juga dibuka nggak lama gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian ada beberapa kekurangan, ya mungkin akan dimaklumi oleh pihak panelis gitu, oleh pihak yang memang akan menyeleksi kalian, karena memang waktunya itu nggak banyak. Dan lagi, kemungkinan besar nggak banyak yang akan daftar beasiswa di tahun ini. Mungkin mereka dari awal udah nggak masuk kualifikasi, seperti itu. Tapi kalau kalian masuk kualifikasi, dan memang kalian sudah ada LOE, silakan daftar, jangan sampai kalian lewatkan hanya karena, aduh aku belum punya kontribusi, aku nggak punya pencapaian. Jangan seperti itu, karena memang itu tahunnya spesial. Jadi ya kemungkinan akan banyak dimaklumi gitu kalau memang kalian belum terlalu siap secara keseluruhan, seperti itu. Nah, itu dia video tentang LPDP yang aku ringkas secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian punya saran lagi buat video selanjutnya, silahkan komen down below. Thank you, bye.